Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Muhammadun la fayaqra'u termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari atau amar. Fi'il mudhari. Mengapa di atas fi'il mudhari? Karena didahului huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah? Ya fungsinya untuk apa? Fi'il ghaib. Juga huruf mudhara'ah. Hamzah nun ya ta. Hamzah fungsinya untuk apa? Mutakalim wahdah. Nun fungsinya untuk apa? Mutakalim ma'al ghaib, limu'antim nafsah. Ya fungsinya untuk apa? Fi'il ghaib. Tak fungsinya untuk apa? Fi'il ghaib lil mukhatab. Kalau lafaz yaqra'u merupakan fi'il mudhari, bagaimana pertanyaan selanjutnya? Apakah dikategorikan sebagai fi'il mabni atau fi'il mu'rab? Lafaz yaqra'u masuk kategori fi'il mabni atau fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab. Apa yang disebut mu'rab? Fi'il yang harakat huruf akhirnya dapat berubah sesuai angin memasukinya. Mengapa yaqra'u dihukumi dengan fi'il yang mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apa yang dimaksud dengan taukid dan taukid? Nun yang artinya menguatkan fi'il yang memasukinya. Ada berapa pembagian nun taukid itu? Ada dua. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Nun taukid sakilah yaitu artinya berat. Apa yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Yang artinya ringan. Bagaimana cara membedakan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah? Cara membedakannya, kalau nun taukid sakilah dengan tasdid, kalau nun taukid khafifah dengan sukun. Sebutkan contoh nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Kalau nun taukid sakilah yang surana, kalau nun taukid khafifah unsuran. Apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun yang mempunyai arti perempuan banyak. Sebutkan contoh nun niswah. Ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il yang harakat huruf akhirnya tidak dapat berubah meskipun dimasuki oleh angin yang berbeda-beda. Sebutkan yang masuk dalam kategori fi'il mabni. Fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari. Ada beberapa mabninya fi'il madi? Ada tiga. Kapan berapa mabninya fi'il madi? Ada tiga. Mabni ala fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhammi. Kapan fi'il madi dimabnikan ala fatih? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Sebutkan contohnya. Nasara. Apa fi'il madinya dimabnikan ala al sukun? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Sebutkan contohnya. Nasurtu. Kapan fi'il madi dimabnikan ala domi? Ketika bertemu dengan wawu jamak dan rafa mutaharrik. Sebutkan Dan contohnya. wawu jamak. Sebutkan contohnya. Nasuru. Apa yang maksud dengan wawu jamak? Wawu yang menunjukkan arti bertanya. Sebutkan contoh wawu jamak. Nasuru. Apa yang maksud dengan dhamir rafa mutarik? Katakan dia berkedudukan rafa dan berharokat. Dhamir rafa mutarik bisa masuk pada fi'il apa saja? Fi'il madhi, fi'il amar, Sebutkan contoh dhamir rafa mutarik yang masuk pada fi'il madi. Nasurtu. Sebutkan contoh dhamir rafa mutarik yang masuk pada fi'il mudhari. Yansurna. Sebutkan contoh dhamir rafa mutarik yang masuk pada fi'il amar. Yansurna. Ada berapa mabninya fi'il amar? Ada 4. Mabniun ala sukun, mabniun ala haqqi fi'ilati, mabniun ala haqqin nun, mabniun ala fathi. Kalau fi'il amar dimabnikan ala al sukun, Ketika ia berasal dari fi'il yang sahih akhirnya yang mutasil bi ahli syai'un. sebutkan contohnya. Yansuru. Kalau fi'il amar harus dimabnikan ala harfi al ilati, Ketika ia berasal dari fi'il yang mutar akhirnya yang mutasil bi ahli syai'un. sebutkan contohnya. Irmi. Kalau fi'il amar harus dimabnikan ala harfi al nuni, Ketika ia bertemu dengan af'al wa khamsah. sebutkan contohnya. Yansuru. Kapan fi'il amar harus dimabnikan ala al fatih, Ketika ia bertemu dengan nun taukid. sebutkan contohnya. Yansuran. Apa yang maksud dengan sahih al akhir walam istazir bil akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhir atau yang fi'ilnya itu berupa huruf sahih dan tidak bertemu dengan sesuatu. Apa yang maksud dengan sesuatu syai'un? Alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annas mukhatabah, dan taukid yang nisbah. Sebutkan contoh fi'il yang sahih al akhir walam istazir bil akhiri syai'un. Yansuru. Apa yang maksud dengan al mu'tal al akhir walam istazir bil akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhir atau yang fi'il yang bertemu dengan Apa yang dimaksud dengan al af'al al khamsah? fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya mukhatabah. Sebutkan contohnya. Yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada berapa mabninya fi'il mudhari? Ada 2. Gaminu ala fathi, mamnu ala sukun. Berapa fi'il mudhari dimabnikan ala al fatih? Ketika bertemu dengan nun taukid. Sebutkan contohnya. Yansurana. Apa fi'il mudhari dimabnikan al sukun? Ketika bertemu dengan nun nisbah. Sebutkan contohnya. Yansurna. Karena fi'il mudhari yang masuk dalam kategori fi'il mutlaq, maka bagaimana pertanyaan selanjutnya? Apakah bisa dibaca
rafa nasab atau jazm? Untuk fi'il mudhari yaqra'u apakah ia baca rafa, nasab atau jazm? Rafa. Kenapa ia baca rafa? Karena tidak dimasuki oleh ahli nasab dan ahli jazm jika hurufnya ain nasab. Tanda rafa'nya dengan apa? Mantul Quran. Nah, lafaz yaqra'u apakah termasuk fi'il maklum atau fi'il majhul? Maklum. Kenapa yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan dengan kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3, madi mujarrad, madi mazid, fi'il mudhari'. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il madi mujarrad. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il madi mazid. Dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhir. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il mudhari'. Dhamma awaluhu. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa'an jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Sebutkan contohnya. Ja'a Muhammadun. Mana yang menjadi fa'il? Muhammadun. Kenapa tempat Muhammad itu disebutkan sebagai karena ia isim yang dibaca rafa'an jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Mana fa'il mabni ma'lumnya? Ja'a. Kenapa tempat ja'a ditentukan sebagai fi'il mabni ma'lum? Karena ia tidak diikutkan dengan kaidah majhul. Karena lafaz Muhammadun menjadi fa'il, maka apa hukumnya i'rab? Rafa. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Kenapa dengan menggunakan benda itu? Karena dikategorikan sebagai isim mufrad. Ada berapa pembagian fa'il? Ada 3. Fa'il isim dhamir, fa'il isim dhamir, fa'il masdar mu'awwal. Sebutkan contoh fa'il isim dhamir. Ja'a Muhammadun. Sebutkan contoh fa'il isim dhamir. Nasurtu. Sebutkan contoh fa'il masdar mu'awwal. A'jabani annaka mahirun. Apa yang dimaksud dengan masdar mu'awwal? Atau masdar mu'awwal adalah lafaz yang sebenarnya bukan masdar akan tetapi dianggap masdar karena ada huruf masdariyah. Sebutkan yang masuk dalam kategori huruf masdariyah. An, malau ke hamzah tasfiyah. Apa yang dimaksud dengan hamzah tasfiyah? Lafaz yang jatuh setelah lafaz sawa'un. Sebutkan contohnya. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa yang dimaksud dengan naib al-fa'il? Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim yang diserupakan setelah fi'il mabni majhul. Sebutkan contohnya. Usira Muhammadun. Mana yang menjadi naib al-fa'il? Muhammadun. Kenapa lafaz Muhammad diberikan sebagai naib al-fa'il? Karena ia isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim yang diserupakan setelah fi'il mabni majhul. Mana fi'il mabni majhulnya? Nusira. Kenapa lafaz nusira diberikan sebagai fi'il mabni majhul? Karena cara bacanya diikutkan dengan kaidah majhul. Bagaimana bunyi kaidahnya? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kenapa yang dipilih adalah kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir? Kenapa yang dipilih adalah kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir? Karena kategori fi'il madi mujarrad. Apa yang maksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Mubtada bagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu mubtada lahu khabar, mubtada lahu maf'ul dan mubtada khabar. Apa yang maksud dengan mubtada lahu maf'ul dan mubtada khabar? Keduanya tidak memiliki khabar akan tetapi memiliki posisi yang khusus. Sebutkan contohnya. Qaimun Muhammadun. Apa yang maksud dengan mubtada lahu khabar? Khabar yang memiliki mubtada. Sebutkan contohnya. Muhammadun qaimun. Mana yang menjadi mubtada? Muhammadun. Kenapa Muhammad dikatakan sebagai mubtada? Karena ia isim yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Mengapa lafaz Muhammad disebut sebagai isim ma'rifat? Apa yang maksud dengan mubtada lahu khabar? Mubtada yang memiliki khabar. Sebutkan contohnya. Muhammadun qaimun. Mana yang menjadi mubtada? Muhammadun. Kenapa lafaz Muhammad disebut mubtada? Karena ia isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Mengapa lafaz Muhammadun disebut sebagai isim ma'rifat? Karena dikategorikan sebagai isim alam. Sebutkan yang masuk dalam kategori isim ma'rifat. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim alam, dan isim yang ditambahkan alif lam mim, dan isim yang dimudahkan dengan isim ma'rifat.